Nama saya Agung Sukmana, saya kelas 11 IPA. Saya bersekolah di SMA Negeri 32 Jakarta dengan guru pembimbing biologi Bu Rini Nofisa. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya spermatogenesis dan oogenesis. Langsung saja, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis di dalam dinding tubulus. Banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau spermatogonium memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi atau pasangan. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya, dari sebanyak itu hanya akan ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Lanjut di oogenesis. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet selanak yang identik. Sementara itu meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogenium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder berbeda dengan proses spermatogenesis. Pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 bagian. Dua badan, bukan 2 bagian. Maaf. Polar kedua, ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Nah, sekarang aku akan membahas tentang COVID-19, pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu ialah sebuah virus yang awalnya datang di provinsi Hubei, Cina, tepatnya di kota Wuhan. Kenapa bisa terjadi itu? Mungkin dari pola hidup masyarakat yang tidak baik, sering memakan makanan secara mentah, lalu mencampur adukan segala macam, yang akhirnya berbuah pada terbentuknya suatu virus. Sebenarnya ini kasusnya sama seperti MERS dan SARS. Kemungkinan besar ini ada sangkut pautnya dengan MERS atau SARS, yang mana bahwa virus corona itu merupakan evolusi dari MERS dan SARS. Nah, penanganannya menurut saya sebaiknya kita yang paling pertama tuh jaga kebersihan, yang kedua rajin olahraga, dan yang ketiga minum vitamin, lalu yang keempat jangan lupa untuk selalu berdoa. Thank you.